Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifi Nurfauziah. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu level makomat. Yang pertama, apa itu makomat? Dalam ilmu tasawuf, makomat berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan, baik melalui riyadah, ibadah, maupun mujahadah. Makomat adalah pengalaman-pengalaman yang dirasakan dan diperoleh seorang sufi melalui usaha-usaha tertentu. Jalan panjang berisi tingkatan-tingkatan yang harus ditempuh oleh seorang sufi agar berada sedekat mungkin dengan Allah. Selanjutnya, tingkatan-tingkatan makomat menurut beberapa sufi. Yang pertama, Al-Tusi. Dia menyebutkan bahwa tingkatan al-makomat adalah diawali dengan tobat, yang kedua warak, yang ketiga zuhud, yang keempat kefakiran, yang kelima sabar, yang keenam tawakal, dan yang terakhir adalah kerelaan. Yang kedua adalah dari Abu al-Najib al-Suhrawardi. Menurut beliau adalah al-intibah, at-taubah, al-inabah, al-wara, muhasabah al-nafs, al-liradah, al-suhd, al-fakir, al-sid, at-tasbir, as-sabr, al-ridho, al-ikhlas, dan at-tawakul. Yang ketiga menurut al-Kabalasi. Beliau menulis bahwa tingkatan makomat adalah diawali dari taubat, yang kedua zuhud, yang ketiga sabar, yang keempat kefakiran, yang kelima rendah hati, yang keenam tawakal, yang ketujuh kerelaan, yang kedelapan cinta, dan yang terakhir adalah makrifat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tingkatan makomat, yaitu tawakal. Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri. Menurut Sahal bin Abdullah bahwa awalnya tawakal adalah apabila seorang hamba di hadapan Allah seperti bangkai di hadapan orang yang memandikannya, ia mengikuti semaunya yang memandikan, tidak dapat bergerak dan bertindak. Menurut Hamdun Al-Qasar mengatakan, tawakal adalah berpegang teguh pada Allah. Tawakal merupakan manifestasi keyakinan di dalam hati yang memberi motivasi kepada manusia dengan kuat untuk menggantungkan harapan kepada Allah SWT dan menjadi ukuran tingginya iman seseorang kepada Allah. Yang selanjutnya, ayat-ayat tawakal dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 122, yang artinya, ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dalam ayat ini menerangkan bahwasanya bertawakal merupakan bentuk implementasi keimanan seseorang, di mana hanya kepada Allah saja seharusnya manusia berserah diri, bukan kepada yang lain. Yang kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 159 sampai 160, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian. Apabila engkau telah bulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.
Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Yang ketiga yaitu Quran Surat Yunus ayat 84-86, yang artinya, dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. Jika kamu benar-benar orang yang muslim." Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir." Menurut Quraisy Shihab, ayat ini bukannya mengandung dua syarat dengan satu hasil, melainkan dua syarat yang seharusnya menghasilkan dua hal. Yang pertama, iman menghasilkan kewajiban bertawakal, sedang keislaman menghasilkan wujud dan terciptanya tawakal. Islam adalah penyerahan diri kepada Allah SWT, yakni melaksanakan perintahnya dan tidak sedikit pun menolak apabila membangkang. Iman adalah kemantapan hati tentang wujud dan keesaan Allah SWT. Tawakal merupakan suatu kerja hati, kerja spiritual, suatu ibadah yang maknanya amat sulit, namun perlu diterapkan dalam kenyataan. Tawakal harus dikaitkan dengan hukum sebab dan musababnya, sehingga tawakal tidak lagi diartikan sebagai diam tanpa ada aktivitas. Tawakal akan mendorong seseorang supaya memiliki rasa optimis dan keberanian dalam menghadapi segala persoalan kehidupan. Contoh dari tawakal yaitu tawakal dalam menghadapi COVID-19. Tawakal dalam menghadapi COVID-19 adalah muara dari segala upaya yang harus dilakukan dalam mencegah dan menghindari dari tertularnya COVID-19. Inilah yang disebut dengan ikhtiar. Menjaga diri dengan cara melaksanakan protokol kesehatan adalah upaya yang sangat penting dilakukan di masa pandemi ini. Setelah semua ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah dan individu masyarakat dilakukan dengan maksimal, barulah masuk pada tahap tawakal, di mana kita pasrah dan berserah diri kepada Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.